Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Berjumpa lagi bersama Ibu Ulfatul Awaliyah. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai masalah dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai masalah pokok ekonomi. Yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian macam-macam sistem ekonomi. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu menganalisis masalah dalam sistem ekonomi. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, sebelumnya mungkin kalian sudah ada yang mengetahui tentang apa sih yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Dalam sebuah proses perekonomian, sangat sedikit kemungkinan untuk tidak terjadi sebuah masalah. Salah satu masalah yang dihadapi adalah adanya pertemuan antara kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Tiga masalah pokok tersebut dapat diringkas menjadi satu masalah inti, yaitu inti masalah ekonomi, yakni bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Untuk menyelesaikan tiga pokok permasalahan tersebut dapat digunakan berbagai macam cara. Di antaranya adalah kebiasaan atau tradisi, insting, dan komando. Selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Jadi, sistem ekonomi merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Oleh karena itu, sistem perekonomian di setiap negara berbeda-beda tergantung dengan masalah ekonomi yang dihadapinya. Sistem ekonomi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyedia dorongan untuk memproduksi barang. Yang kedua, berfungsi dalam mengordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengatur dalam pembagian hasil memproduksi barang di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pembagian sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri dibagi menjadi tiga. Berikut adalah pembagian dari sistem ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang kedua, ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Dikatakan sistem ekonomi terpusat atau komando dikarenakan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat atau komando adalah sebagai berikut. Kemudian ada sistem perekonomian pasar atau liberal. Yang dimaksud dengan sistem perekonomian pasar atau liberal adalah ketika seluruh sektor perekonomian diserahkan kepada permintaan dan penawaran. Sedangkan pencetus pertama dari sistem ekonomi pasar atau liberal adalah Adam Smith. Nah, berikut adalah macam-macam ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran adalah segala sesuatunya dikendalikan oleh pemerintah, namun masyarakat masih mempunyai kebebasan untuk memilih jalan perekonomian yang mereka inginkan. Nah, sedangkan tujuan dari sistem perekonomian campuran adalah sebagai berikut. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai sistem perekonomian Indonesia. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu tidak? Saat ini Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang seperti apa sih? Nah, betul sekali. Jadi, saat ini negara kita, negara Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila. Artinya, segala aturannya harus didasarkan pada Undang-Undang 9 1445 dan juga Pancasila. Lalu, ada yang tahu tidak di antara kalian mengapa Indonesia menganut sistem perekonomian Pancasila? Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi Indonesia menganut sistem perekonomian tersebut. Di antaranya adalah faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Sedangkan karakteristik dari sistem perekonomian Indonesia antara lain, yang pertama,
Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, alasan pemerintah menguasai produk barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Sedangkan tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.